65 Kelegaan. Wanita itu sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Xiao Yuan dan fokus dengan Lei Yunting di depannya. Perlahan dia mulai masuk ke dalam tubuh Lei Yunting dan membuat Xiao Yuan sangat terkejut. Xiao Yuan berniat untuk memeriksanya, namun aura dingin menyembur keluar dan badai salju mendorongnya hingga membentur dinding. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan darah itu langsung membeku. Sialan. Sebenarnya siapa sosok itu? Jika sesuatu terjadi padanya maka aku akan membunuhnya. Xiao Yuan perlahan berdiri dan matanya penuh dengan niat membunuh. Api hitam muncul di dahinya dan aura dingin di tempat itu ditekan sepenuhnya. Sebenarnya Xiao Yuan tidak ingin mengeluarkan api hitam kekosongan karena pengendaliannya yang masih buruk. Namun aura dingin ini terlalu berlebihan dan jika dia tidak segera memeriksa keadaan Lei Yunting maka dirinya tidak akan bisa tenang. Badai salju yang kuat tidak memiliki peran apapun di dekat api hitam kekosongan. Seolah dominasi yang kuat yang tidak mungkin bisa disaingi oleh apapun. Xiao Yuan perlahan mendekati Lei Yunting dan berdiri di depannya. Segera dia membawa Lei Yunting ke dalam dunia miliknya dan Xiao Yuan meninggalkan pesan untuk Liu Zi bahwa dirinya akan merawat Lei Yunting dan dirinya tidak perlu mengkhawatirkannya. Xiao Yuan membuat sebuah batu untuk tempat duduk. Segera dia menekan aura dingin Lei Yunting dengan kekuatan prinsip dunia. Xiao Yuan memegang perut Lei Yunting dan menyuntikkan ki miliknya untuk menjaga kondisinya tetap aman dan api hitam kekosongan disimpannya kembali. Perlahan kulit Xiao Yuan mulai membeku dan dingin mulai menusuk dagingnya. Namun semua itu tidak masalah asalkan dia bisa menjaga Lei Yunting tetap aman. Setelah 5 hari menahan aura dingin perlahan Lei Yunting membuka matanya dan rasa sakit di tubuhnya mulai menghilang. Lei Yunting merasakan sentuhan hangat di perutnya dan melihat Xiao Yuan di sampingnya dengan wajah yang terlihat tersiksa. Baguslah jika kau sudah sadar. Apakah ada sesuatu yang aneh di tubuhmu? Xiao Yuan tersenyum dan mulai menggunakan aura dunia untuk mengisi kembali ki miliknya. Lei Yunting sedikit sedih dan memeluk Xiao Yuan dengan erat. Kau pasti merasakan rasa sakit ketika menjagaku. Tidak masalah. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan wanitaku mengalami rasa sakit sendirian? Setidaknya aku akan menemanimu untuk merasakan aura dingin ini. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lain kali jangan lakukan tindakan ini. Semuanya adalah keputusanku sendiri. Jika kau terluka karena diriku maka aku tidak mungkin bisa memaafkan diriku sendiri. Lei Yunting berkata dengan sedih dan sedikit terharu dengan hal yang dilakukan Xiao Yuan. Hanya sedikit aura dingin. Bagaimana mungkin hal ini bisa melukaiku dengan keras? Tapi aku membutuhkanmu untuk mengatasi aura dingin ini. Xiao Yuan berkata dengan cemas. Kalau begitu aku akan melakukannya. Lei Yunting berniat untuk menyerap aura dingin di tubuh Xiao Yuan. Tetapi Xiao Yuan menghentikannya dan mendorongnya ke belakang. Aku tidak suka dengan cara itu. Aku membutuhkan kehangatan yang lain dan seharusnya kau mengerti maksudku. Xiao Yuan perlahan melepaskan pakaiannya dan terlihat sangat bergairah. Segera dia merobek kain sutra putih milik Lei Yunting dan melihat keindahan di depannya. Xiao Yuan mendekatkan wajahnya dan berkata, "Aku sangat mencintaimu lebih dari hidupku ini." Lei Yunting tersenyum dan terlihat kehangatan di dalam hatinya. Lalu, "Tunjukkan padaku seberapa besar kau mencintaiku. Untuk hari ini aku mengizinkanmu melakukan apapun yang kau inginkan." Xiao Yuan mencium bibir Lei Yunting dan tangannya mulai bergerak dengan nakal. Tubuhnya yang lembut membuat Xiao Yuan semakin lebih menginginkannya dan mereka bercinta untuk waktu yang lama.
Erangan nakal memenuhi tempat itu dan mereka saling mengungkapkan cinta dengan caranya sendiri. Lei Yunting terlihat sangat lemas dan selama beberapa hari, Xiao Yuan sama sekali tidak berniat untuk melepaskannya. Xiao Yuan memeluk dari belakang dan mencium lehernya. Aroma wangi di tubuh Lei Yunting sangat enak seolah dia bisa terbuai untuk seumur hidupnya. Kita sudahi sampai di sini. Ayah angkat mungkin mengkhawatirkanku. Jadi bawa aku keluar dan kita akan melanjutkannya nanti. Lei Yunting memohon Xiao Yuan untuk berhenti. Bukankah kau bilang aku bisa melakukan apapun? Aku bahkan tidak jadi ikut pelelangan dan kau mengingkari janjimu. Xiao Yuan sedikit menggoda Lei Yunting. Kau dan aku bukan orang lain. Kita bisa melanjutkannya nanti. Lei Yunting merasa sedikit kesal namun tubuhnya sudah mencapai batas. Baiklah kalau begitu. Tapi ayo kita lakukan sekali lagi dan ini akan berakhir. Xiao Yuan menarik kembali Lei Yunting dan bermain untuk yang terakhir kalinya. Lei Yunting menjadi sangat panik dan kali ini dia benar-benar akan hancur. Sekarang dia hanya bisa pasrah dan terlebih dia juga tidak membenci Xiao Yuan sama sekali. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka selesai dengan kegiatan mereka. Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya sedangkan Lei Yunting terlihat kesakitan di bagian pinggul. Akar spiritual Xiao Yuan menyerap aura dingin dalam jumlah yang besar dan sekarang dia mampu memanipulasi atribut es. Walaupun tidak sekuat Lei Yunting tetapi ini cukup bermanfaat baginya mengingat akar spiritualnya dapat menyerap atribut apapun selama Xiao Yuan memasuki keadaan yang ekstrim. Episode sebelumnya. Bab 64 melihat keadaan. Episode berikutnya. Bab 66 penyergapan. Xiao Yuan keluar dari dunia itu dan kembali. Dalam waktu beberapa hari Sekte Langit sudah kembali seperti biasanya dan keributan yang kemarin seolah tidak ada yang terjadi. Lei Yunting memilih untuk pergi menemui Liu Zi untuk memberitahu keadaannya saat ini, sedangkan Xiao Yuan memilih kembali untuk melatih atribut es miliknya. Akar spiritual mengikatnya dengan baik dan memberikan wawasan yang baru pada Xiao Yuan. Selama itu bermanfaat maka tidak akan jadi masalah untuk melatihnya. Adapun untuk pelelangan yang dilewatkan, Xiao Yuan sama sekali tidak menyesal. Mungkin ini bukan takdirnya untuk membeli darah bis tingkat penciptaan, namun selama dia masih memiliki batu roh yang cukup maka di masa depan dia pasti dapat mendapatkannya. Waktu berlalu dengan cepat sudah waktunya untuk pergi ke wilayah terlarang. Semua orang sudah berlatih dengan sangat keras dan selain Xiao Yuan yang berada di tingkat bumi lapisan ketiga, 9 orang sisanya sudah berada di tingkat langit. Terlebih Lei Yunting yang berada di tingkat langit lapisan kedua. Liu Zi memanggil mereka semua dan Zhang Ying terlihat tidak sabar untuk memulainya. Ini akan menjadi pengalaman yang bagus untuk kalian mengingat wilayah terlarang diisi dengan kultivator kuat lainnya. Untuk pemimpin tim ini aku akan menyerahkannya kepada Tetua Hu. Pastikan kalian kembali hidup-hidup. Liu Zi sedikit memberikan semangat untuk mereka. Baik Master Sekte. Semua orang memberi hormat kepada Liu Zi. Liu Zi tersenyum dan melambaikan tangannya. Semua orang berjalan keluar dan berniat untuk segera berangkat. Tetua Hu meminta mereka untuk terbang dan dengan ini mereka bisa mencapai wilayah terlarang dalam waktu 1 minggu. Tetua Hu. Aku masih di tingkat bumi, aku bahkan belum bisa terbang. Xiao Yuan terlihat sangat pasrah. Tetua Hu menghela nafas panjang dan tidak memikirkan kondisi ini. Semua orang bahkan menertawakan Xiao Yuan, melihat hal ini Xiao Yuan hanya bisa pasrah. Lei Yunting menarik lengan bajunya dan berkata, aku akan membantumu.
Lei Yunting mengeluarkan pedangnya dan pedang itu melayang. Lei Yunting melompat dan menaiki pedang dan meminta Xiao Yuan untuk duduk bersamanya. Xiao Yuan duduk dengan tenang dan mereka segera berangkat. Lei Yunting melihat wajah Xiao Yuan yang merah dan berkata, "Kenapa? Apakah kau malu? Diamlah. Aku sedang memasuki fase di mana diriku yang tidak berdaya." Xiao Yuan sangat malu karena dia satu-satunya orang yang menumpang seperti ini. Lei Yunting sedikit geli dengan hal ini dan cukup senang menggoda Xiao Yuan. Semua orang yang melihat keakraban mereka akhirnya mengerti, sepertinya rumor tentang kedekatan mereka sebagai kekasih bukanlah sebuah kebohongan. Ling San yang melihat kedekatan mereka merasa tidak senang dan mengabaikannya. Sejak awal dia sudah memutuskan hubungannya dan tidak ada waktu untuk protes. 3 hari perjalanan telah berlalu dan Xiao Yuan merasakan niat membunuh dari mata Zhang Ying. Hal ini juga dirasakan semua orang dan tetua Hu berhenti sebentar. Pegunungan ini memiliki banyak bis yang kuat dan aku tidak menyangka kalau ada beberapa orang yang menunggu. Keluarlah jika kalian memiliki keberanian. Teriak tetua Hu dengan keras. 30 orang keluar dari hutan di bawah dan terbang ke atas langit. Dan King melihat ke arah Xiao Yuan dan niat membunuhnya terlihat sangat jelas. Sebelumnya dia sudah dipermalukan olehnya dan sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk membalas dendam. Zhang Ying tersenyum dengan santai dan tidak terlihat panik sedikitpun. Xiao Yuan melihat hal ini dan mulai memiliki tebakan bahwa Zhang Ying sengaja melakukan hal ini untuk berurusan dengannya. Lama tidak bertemu. Tapi ini akan menjadi pertemuan terakhir kita dan aku pasti akan membunuhmu. Dan King berkata dengan percaya diri. Kalian dari Sekte Azure. Kita sudah menandatangani perjanjian untuk tidak bertarung. Perbuatan kalian ini bisa saja memicu pertarungan antar kedua sekte. Tetua Hu berkata dengan marah. Persetan denganmu orang tua. Aku datang kemari untuk mengambil satu kepala, kalian bisa pergi karena tuan muda ini tidak menginginkan sampah. Dan King berkata dengan kesal. Xiao Yuan menatap Zhang Ying dan berkata, "Hei, di sini bukan tempatmu. Bukankah seharusnya kau bersama dengan mereka? Kau sengaja menuntun mereka kemari untuk berurusan denganku, bukankah kau terlalu pengecut?" Semua orang terkejut dengan perkataan Xiao Yuan dan mata mereka tertuju kepada Zhang Ying. Zhang Ying tertawa dan berkata, "Hahaha. Kau itu terlalu percaya diri, sampah sepertimu layak untuk mati. Zhang Ying. Kau adalah pengkhianat yang harus mati." Lei Yunting terlihat sangat marah dan aura dingin meledak dengan gila. Zhang Ying yang melihat kemarahan Lei Yunting segera melarikan diri ke belakang dan King, Ling San sangat kecewa dengan hal ini dan berpikir kalau Zhang Ying adalah pria yang tidak tahu malu. Tetua Hu terlihat sangat suram dan murid elit lainnya juga sangat membenci Zhang Ying. Bagus. Aku mewakili Master Sekte Langit mulai hari ini. Zhang Ying bukanlah murid Sekte Langit karena perbuatannya. Terserah, aku sama sekali tidak peduli. Ling San mengingat hubungan kita lebih baik kemari dan bergabung dengan kami. Zhang Ying berniat untuk membawa Ling San. Maaf. Kita tidak memiliki hubungan, aku masih memiliki harga diri dan lebih suka mati dengan kebanggaan. Aku bergabung dan diterima Sekte Langit dengan cara yang baik, aku tidak akan mengkhianati mereka. Ling San berkata dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 65 Kelegaan. Episode berikutnya.